Salam damai untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Kiranya kasih anugerah dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan penghiburan dari Roh Kudus, memenuhi hati dan pikiran kita. Pada video ini, saya kembali menyampaikan respon terhadap orang-orang non-Kristen, khususnya berkaitan dengan gereja. Akhir-akhir ini, kita mendapatkan informasi, menyaksikan sendiri melalui berbagai media, bahkan menjadi saksi mata dari orang-orang non-Kristen yang melarang ibadah gerejawi, bahkan masuk ke dalam ruang ibadah. Ini bukan hanya pelecehan, penistaan terhadap kekristenan, tetapi juga penghinaan terhadap kehidupan umat manusia yang beribadah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara perlu mengetahui dengan jelas, terutama orang-orang non-Kristen, dengarkan dan perhatikan pernyataan saya ini. Gereja adalah orangnya, bukan gedungnya, bukan tempatnya. Anda sekalian dapat menghentikan, bahkan memporak-porandakan tempat ibadah orang Kristen, dimanapun, kapanpun. Tetapi Anda tidak dapat menghancurkan orang-orang Kristen, dimanapun dan kapanpun. Karena orang-orang Kristen dimiliki oleh Tuhan, pencipta Anda, dan pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Gereja ialah orang-orang yang berdosa, yang ditetapkan Allah dan dalam sejarah hidupnya dipanggil untuk mengalami penebusan melalui karya penebusan Yesus Kristus, anak Allah yang inkarnasi menjadi manusia. Karya penebusan tersebut diterapkan oleh Roh Kudus untuk tiap-tiap individu orang Kristen dimanapun dan kapanpun. Sehingga gereja bukan hanya pribadi lepas pribadi, tetapi juga persekutuan tubuh Kristus yang di dalamnya mengagungkan, meninggikan, memproklamasikan kebenaran-kebenaran Allah, firman Allah, memuji-muji Allah yang esa, dan menyatakan kasih, kebenaran, dan keadilan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dan saudara-saudara yang mendengarkan video ini, perlu diketahui bahwa memang gereja membutuhkan organisasi. Sehingga terbentuklah berbagai denominasi gereja. Dari sejak mulanya berdiri, pada abad pertama, sejak Roh Kudus dicurahkan, dan ada ribuan orang yang dengan hati percaya, dengan mulut mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat, Penebus, di berbagai belahan dunia, mulai dari Yerusalem, Samaria, Yudea, Asia Kecil, Asia Besar, Eropa, sampai ke seluruh dunia sampai sekarang. Gereja hadir di dalam rancangan Tuhan Allah, di dalam rancangan penebusan, di dalam rancangan kehendaknya yang diterapkannya di dalam kehidupan umat manusia. Ketika gereja hadir di berbagai tempat itu, terbentuklah persekutuan-persekutuan yang di dalamnya ada orang-orang percaya yang tadinya adalah orang-orang berdosa, yang menyembah berhala, menyembah ilah-ilah asing, dipersatukan, dipersekutukan, dan menjadi satu kawanan domba, milik kepunyaan Allah, imamat yang rajani, yang mana keseluruhannya itu adalah miliknya Tuhan Yesus Kristus. Di tempat itu, baik di Yerusalem, Yudea, Samaria, Asia, Eropa, Australia, Amerika, Afrika, dan seluruh tempat, terbentuklah gereja-gereja lokal, di mana Tuhan mengutus hamba-hambanya menjadi pemimpin di sana. Terbentuklah pengorganisasian gereja, dan berlangsunglah ibadah-ibadah yang ada di rumah-rumah, di tempat-tempat ibadah yang tadinya dipakai oleh Judaisme sinagog,
dan berbagai tempat yang lain, termasuk sampai hari ini. Ketika gereja sudah hadir sebagai organisasi yang institusional, maka gereja membutuhkan wadah dan tempat persekutuan beribadah. Bukan hanya untuk hari Minggu, tetapi sentral pelayanan yang diperlukan ada tempat untuk melaksanakan tugas gereja. Koinonia, persekutuan, diakonia, pelayanan sosial, dan marturia, kesaksian bagi segala bangsa. Maka ada gedung-gedung gereja. Dan ini adalah sebuah kewajaran bahwa ada persekutuan, orang-orang percaya, ada organisasi yang mengelola pelayanan dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan, dan ada tempat, wadah, gedung, atau rumah, atau lahan untuk bersama-sama orang-orang percaya bersekutu seperti yang diperintahkan Tuhan. Seperti yang disaksikan dalam sejarah. Dengan demikian, maka ada pengertian yang berkembang tentang gereja. Gereja bukan hanya satu individu dan persekutuan yang bersifat komunal, orang-orang percaya yang dibenarkan Allah, ditebus Kristus, dikuduskan Roh Kudus, tetapi juga gereja adalah institusi. Ini melekat menjadi satu, tidak terpisahkan, dapat dibedakan. Bapak, Ibu, dan Saudara, khusus untuk orang-orang yang non-Kristen, perhatikan baik-baik. Sejak gereja ada dan hadir di dalam sejarah di Indonesia ini, gereja tidak melakukan tindakan kejahatan. Gereja tidak hadir untuk melakukan dehumanisasi terhadap orang-orang non-Kristen. Memang ada sejarah yang dapat dibuktikan dan ditunjukkan kehadiran para misionari dari Eropa, dari Amerika, yang menyatakan berita Injil. Dan bersamaan dengan zaman itu memang ada kolonialisasi dari orang-orang Eropa, terutama Belanda, lalu Inggris, dan kemudian Jepang. Itu bukan agenda gereja. Orang-orang Kristen yang ada di Eropa, di Amerika, atau di belahan dunia yang lain yang datang ke Indonesia untuk menjadi misionari memberitakan Injil Yesus Kristus, bukan bayang-bayang kolonialisme, bukan bayang-bayang penjajah, ya berjalan sendiri dengan misi dari Allah, bukan misi dari orang-orang yang menjajah atau melakukan tindakan yang tidak manusiawi. Itu sebabnya gereja terpisah dari pemerintahan. Karena gereja hadir untuk menyatakan pemerintahan Allah, bukan pemerintahan dunia. Gereja bersumbangsi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Lebih dari 15% orang-orang Kristen di Indonesia ada dan aktif di negeri ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang Esa, yang mana menyatakan bahwa Indonesia merdeka, dan di dalamnya ada Undang-Undang Dasar 1945 yang berdasarkan pada dasar negara Pancasila. Di sana dituliskan kebebasan beribadah, kebebasan beragama. Setiap warga negara Indonesia bebas memilih agama mana, kepercayaan mana yang mau dia ikuti. Tidak ada pelarangan beribadah. Kecuali negara ini berubah menjadi negara komunis, kecuali negara ini berubah menjadi negara otoritarian, sektarian keagamaan. Tetapi negara ini masih negara Republik Indonesia yang menjunjung tinggi kemerdekaan dan kebebasan beragama dan beribadah. Sayangnya, di dalam fakta sejarah, selama 70 tahun lebih ini, ada banyak gereja yang dibakar, digusur, dihancurkan, bahkan dirusak. Bahkan diberhentikan peribadatannya. Bahkan banyak orang-orang Kristen yang beribadah di tempat-tempat umum. Alasannya hanya satu. Menurut orang-orang non-Kristen itu, tidak ada izin dari orang-orang non-Kristen itu. Pertanyaan saya sederhana. Apakah Anda yang non-Kristen sudah menerima, mendapatkan izin berdirinya tempat ibadah Anda? Saya seumur hidup ini, bahkan ayah, kakek saya, tidak pernah didatangi
oleh seorang pun dari non-Kristen yang minta izin supaya ibadahnya, tempat ibadahnya itu boleh berdiri di satu lingkungan. Tidak pernah. Jadi ini ketidakadilan. Padahal di satu pihak, peraturan pemerintah, perundang-undangan dengan jelas menegaskan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan peraturan yang menjadi peraturan yang mendukungnya. Ada kebebasan beragama dan boleh beribadah di mana saja. Gereja menjadi momok yang menakutkan bagi orang-orang non-Kristen. Kehadirannya. Mungkin bagi orang Kristen perlu juga mengevaluasi kehadiran gereja. Pertama, apakah sikap orang Kristen selama beribadah mengganggu ketentraman, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan dari orang-orang sekitar? Kedua, apakah pelayanan sosial yang dikerjakan oleh orang-orang Kristen sebagai mandat gereja itu tidak dilaksanakan secara proporsional? Ketiga, apakah orang Kristen menyelenggarakan ibadah sampai mengganggu dengan suara yang bising, dengan suasana yang tidak nyaman? Keempat, apakah orang Kristen mengikuti solidaritas lingkungannya, menjaga lingkungan supaya tenang dan tertib? Kelima, apakah memang bangunan yang digunakan itu memiliki izin bangunan dan diperuntukkan untuk ibadah? Tentu kelima hal ini kita perlu evaluasi sebagai orang Kristen. Tetapi kelima hal itu kalau memang sudah dilaksanakan, namun yang menjadi pertanyaannya, mengapa kehadiran gereja di sebuah tempat itu menjadi momok yang menakutkan bagi orang non-Kristen? Mengapa bangunan-bangunan non-Kristen dalam ibadah-ibadah mereka tidak menakutkan bagi orang Kristen? Ini menjadi pertanyaan. Bapak, Ibu, dan Saudara, semakin gereja dihancurkan, dianiaya, bahkan mengalami penderitaan, ketahuilah, pertama, Tuhan itu adil, pasti menghukum orang-orang jahat. Perhatikan nasib kehidupan mereka yang melakukan tindakan intimidasi terhadap orang Kristen. Kedua, orang Kristen akan terus-menerus berjuang memberitakan Injil Yesus Kristus dengan berbagai cara di dalam kasih, kebenaran, keadilan, dan kesucian. Ketiga, orang Kristen tidak akan pernah mundur dari perjuangan imannya, sekalipun nyawa taruhannya. Dan terakhir, orang Kristen tetap bersumbangsih untuk kemajuan peradaban bangsa dan negara ini. Ini hal penting yang Anda yang non-Kristen perlu mengetahuinya. Apa yang menjadi ketakutan dari orang-orang non-Kristen terhadap kehadiran gereja? Dugaan saya, pertama, mereka khawatir anak cucu keturunan mereka berpindah keyakinan kepada Tuhan Allah. Padahal itu sudah dijamin oleh negara dan undang-undang bahwa bebasnya seorang warga negara Indonesia untuk memilih keyakinan apa yang dipercayanya. Kedua, kemungkinan dugaan saya bahwa mereka khawatir kita melakukan tindakan kriminal dan kejahatan, padahal tidak pernah terjadi itu. Ketiga, dugaan saya, mereka khawatir keyakinan iman mereka terganggu. Padahal, kalau sungguh-sungguh yang mereka yakini itu dianggap benar, maka emas yang murni tidak takut diletakkan di mana saja, tetap terjaga kemurnian. Kecuali itu adalah rumput kering dan ilalang. Keempat, kemungkinan, dugaan saya, mengapa ketakutan terjadi? Karena memang sudah terbukti banyak orang-orang non-Kristen yang dipanggil Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan itu bukan karena intimidasi, bukan karena iming-iming uang jabatan dan segala macam, tetapi karena anugerah dari Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, sebagai orang Kristen, saya dan saudara sekalian, teruskan perjuangan iman kita. Beribadalah di mana Tuhan tempatkan kita. Jikalau mungkin dan Tuhan kehendaki, dirikanlah banyak gedung gereja, tempat pertemuan ibadah kita. Di pedalaman, di desa, di kota-kota besar, di mana saja di negeri ini. Karena ada jaminan dari perundang-undangan di negeri ini. Yang kedua, tetaplah bersandar dan bersabar atas segala hal yang sedang terjadi. Khususnya saudara-saudara yang ada di dalam kondisi mengalami
tekanan, intimidasi, dan penutupan gedung-gedung gereja. Sabar, tetap berjuang, lakukan ibadah di rumah-rumahmu dengan cara yang ajaib. Ketahuilah, ada media-media sosial yang dapat digunakan sebagai media ibadah. Tidak perlu takut, karena kalau pakai media sosial atau di rumah pribadi, beribadah per keluarga, tidak ada hak orang-orang non-Kristen menghentikan ibadah kita di rumah. Karena ada aturan-aturan yang harus ditegakkan. Yang ketiga, tetaplah semangat di tengah-tengah kesulitan apapun. Ketahuilah Tuhan beserta dengan kita. Mari, Bapak, Ibu, Saudara, kita bergandengan tangan untuk menyatakan kehidupan Kristen kita yang bermartabat. Dan teruslah berjuang bekerja dimanapun kita berada. Ketika kita bekerja, saksikanlah Kristus dengan penuh cinta kasih, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ketika kita berjalan dimanapun dan bertempat tinggal dimanapun, nyatakanlah kebaikan Tuhan di dalam dan melalui hidup kita. Kiranya dengan respon ini kepada siapapun yang mendengarkan video ini menjadi terang benderang. Jangan sekali-sekali menghina, melecehkan, merendahkan Tuhan Yesus Kristus. Anda sedang berhadapan dengan Tuhan yang murka dan penuh cinta kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.